Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ismi Aiman Rafidah, dalam perkuliahan pemrograman berbasis objek. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar implementasi PBO pada Java ya. Kita menggunakan bahasa Java. Nah, yang pertama, ini kita mengulas sedikit terkait dengan pengertian dari PBO itu sendiri. Sebelumnya sudah pernah saya singgung di video sebelumnya, di video yang pertama, pengenalan Java dan PBO terkait dengan konsep PBO ya. Kita singgung sedikit lagi terkait dengan apa sih itu sebenarnya PBO. Jadi PBO itu teknik pemrograman yang berorientasikan pada objek. Jadi orientasinya itu objek. Jadi nanti kalau ketemu sebuah pemrograman ada objeknya, itu adalah ciri-ciri dari PBO, pemrograman berbasis objek ya. Nah, nanti di dalam PBO ini fungsi dan variabel, atau kalau dalam PBO itu disebutnya metode dengan variabel ya, metode dengan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling terhubung sehingga membentuk sebuah program. Nah, kemudian ini ya, dulu sudah pernah dijelaskan juga. Jadi objek ini nanti di dalamnya itu ada variabel. Ini adalah sebuah variabel. Ada namanya adalah bilangan, variabelnya tipe datanya adalah integer. Kemudian ada variabel nama. Kemudian tipe datanya adalah char. Jadi nanti objek ini bisa berisi variabel, juga bisa berisi metode. Nah, kalau metode itu nanti cirinya yang seperti ini. Ini struktur penulisan dari variabel. Nah, kalau metode seperti apa? Metode itu fungsi ya. Kalau fungsi itu biasanya ada buka kurung, tutup kurung ya. Ini adalah ciri-ciri dari sebuah metode. Nah, biasanya di sini hampir sama ya sebenarnya dengan ini ya, dengan variabel kalau kita pakainya integer luas. Tapi kalau kita pakai variabel yang void ya, nanti bisa dipelajari ya di materi variabel. Void rename ini nanti sudah berbeda bentuk ya. Nah, kalau ini kan masih agak sama gitu ya. Kalau teman-teman lihat kok ini seperti variabel ya, tapi bedanya ini ada buka kurung sama tutup kurung. Ini namanya adalah fungsi. Jadi nanti ciri-cirinya fungsi seperti ini, integer luas, buka kurung, tutup kurung. Void rename, void luas, buka kurung, tutup kurung. Ini namanya metode atau fungsi ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh cara membungkusnya ya. Jadi ini ada kelas ular, kemudian ada kelas makanan. Jadi sebenarnya kelas itu dia mengumpulkan prosedur atau fungsi ya, atau metode dan variabel dalam satu tempat. Nah, nanti objeknya ini adalah perwujudan ya. Nanti si objeknya ini adalah perwujudan dari kelas gitu ya. Jadi akan membuat sebuah variabel yang merupakan perwujudan dari sebuah kelas. Nah, di sini contohnya ini kalau misalnya kita mau membuat game ular memakan apel misalnya. Saya punya kelas ular, punya kelas makanan apel. Nah, sini kita lihat ada var mood, ada variabel energi. Jadi ada dua variabel, ada dua metode. Metodenya ular, dia bisa bergerak sama bisa makan. Nah, nanti di dalam fungsi bergerak, di dalam metode bergerak nanti bisa kanan, kiri, turn right, turn left, terus turn up, turn down gitu ya. Kemudian kalau makan itu berarti jadi if misalnya menyentuh ya, jadi jika dia menyentuh apel itu artinya dia makan misalnya. Kalau kelas makanan berarti makanannya apa nih warnanya, mau dibuat apel warna merah, biru, hijau gitu ya. Nah, kemudian makanannya itu nanti juga bisa bergerak bebas. Ketika dimakan sama ular maka dia akan muncul lagi di tempat yang bebas, itu juga move ya. Nanti ada variabel makan di sini, ini nanti tinggal isinya mau seperti apa, dibedakan dengan yang ular. Kalau di sini jika si apelnya ini termakan satu, misalnya dia akan memunculkan apel yang warna yang lain atau seperti apa. Nanti tergantung dari programnya. Ini adalah contoh analoginya saja. Nah, selanjutnya ini adalah contoh program ya. Karena sebelumnya konsepnya sudah pernah kita bahas di materi pengenalan. Nah,
pada video ini kita akan mencoba mengupas gimana sih si OOP ini, konsep OOP ketika kita implementasikan ke dalam Java itu kayak gimana programnya. Nah, ini contoh dari programnya. Ini contoh program saya membuat ini program player ya, seorang player yang dia di sini itu ada database nama, kemudian kecepatannya berapa, tapi ini bentuknya bukan database, masih belum masuk ke dalam database. Jadi di sini ada suatu datanya si player itu nama, kemudian ada kecepatannya, kemudian ada poin kesehatannya, health point. Kalau di game itu misalnya kalau yang saya tahu tuh Mobile Legends itu misalnya kayak ada di atas orangnya itu ada gambar hijau-hijaunya itu misalnya. Kalau hijau-hijaunya itu full berarti dia punya kekuatan yang penuh itu. Nah, nanti kalau hijau-hijaunya sampai habis itu berarti dia nanti game over, biasanya mati dulu gitu kan, nanti dia bangkit setelah berapa detik baru muncul lagi. Nah, bisa itu nanti white misalnya 17 second atau white 10 second gitu ya, nanti baru muncul lagi gitu, nanti dibuat seperti itu boleh. Nah, ini contoh saja ya. Nah, di sini saya punya package, ini saya buat package OOP. Jadi nanti saya contohkan ya di dalam ininya, di dalam NetBeans-nya. Jadi package OOP, lalu di sini saya punya kelasnya, namanya kita buat kelas player ya, kelas player. Nah, ini di dalam file apa? File player.java. Kita buat game player.java. Nah, isinya apa saja sih di dalam kelas player ini? Di dalam kelas player ini isinya adalah variabel tadi ya. Kelas itu dia membungkus variabel dan fungsi metode dalam satu tempat. Nah, di sini kita lihat nih, sudah terlihat ya bahwa ini ada variabel, di sini ada metode. Nah, variabelnya ada 3, ada nama dengan tipe datanya adalah string, kemudian ada speed ya, kecepatan, tipe datanya adalah bilangan bulat, lalu ada health point, tipe datanya adalah integer. Nah, sekarang kita lihat, kita punya 2 fungsi nih. Jadi fungsinya si player. Jadi player ini bisa apa sih kalau di dalam konsep OOP kan gitu ya. Kita punya objek misalnya. Nah, yang namanya metode itu apa yang bisa dilakukan oleh objek. Nah, jadi misalnya objek orang itu bisa ngapain? Jalan, lompat, lari misalnya. Terus kalau misalnya sama ya, kalau di game itu juga rata-rata begitu ya, player itu pasti dia bisa Flappy Bird itu bisa lompat-lompat gitu ya. Kalau misalnya ular itu dia bisa berjalan maju, kanan, kiri, ke depan, ke belakang gitu ya. Terus kalau misalnya apalagi itu kalau player ya, contoh player, jadi dia metodenya, jadi sesuatu yang bisa dia lakukan itu seperti itu. Kalau kita nanti konsep OOP-nya di dalam sebuah sistem informasi, yo berarti nanti misalnya dengan objeknya adalah mahasiswa ya, kelas mahasiswa, di dalam kelas mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa apa aja tuh fungsinya, metodenya itu nanti bisa misalnya fungsi KRS, fungsi perkuliahan ya, atau fungsi apa ya, pokoknya hal-hal yang bisa dilakukan oleh sebuah objek atau kelas itu gitu ya, karena objek itu kan sebuah perwujudan dari kelas ya. Nah, terus selanjutnya apa ini? Selanjutnya di sini ada void run. Nah, void run berarti di sini adalah kita punya fungsi atau sebuah metode lari. Nah, di dalam lari ini kan ini masih contoh aja ya, maksudnya belum sampai kita membuat game gitu ya. Ini baru contoh implementasi dari OOP masuk ke sini. Jadi ini jangan dibayangkan nanti ketika dijalankan teman-teman main game, enggak ya. Jadi ini bentuknya nanti masih fungsi input output ya. Fungsi input output, tapi analoginya adalah sebuah game gitu ya, bukan hasilnya dari program ini adalah sebuah game tuh enggak. Nah, di sini kita lihat di dalam fungsi run ini ada fungsi output, dia akan menampilkan ini pemanggilan variabelnya ya, variabel nama. Nanti terserah ketika kita input di dalam ketika kita masukkan di dalam ininya ya, di dalam variabel namanya itu namanya siapa, nanti dia keluar data yang ada di dalam variabel nama, lalu ditambah is running. Ini adalah sebuah karakter ya, sebuah string atau string ya, bukan karakter ya,
sebuah string yang ditampilkan secara langsung, bukan melalui data yang ada di dalam variabel. Nah, terus ada fungsi output lagi di bawahnya. Setelah menampilkan nama, kemudian dia sedang berlari, tampil kecepatannya. Kecepatan sama dengan berapa nanti nilai yang ada di dalam variabel speed. Nah, kalau sudah, ini adalah merupakan metodenya si run. Selanjutnya adalah metodenya, kita punya metode isDate. Nah, kapan dia game over gitu ya, kapan dia mati gitu kan. Nah, di sini saya buat tipe datanya adalah boolean. Jadi dia nanti akan menghasilkan returnnya adalah true or false. Nah, di sini jika health point-nya itu kurang dari sama dengan 0, ingat ya, kurang dari sama dengan 0, maka dia bernilai benar. Nah, jadi nanti fungsi ini akan berjalan ya, akan bernilai benar atau berjalan ketika dia bernilai benar. Nilai benarnya itu kapan? Ketika dia health point-nya itu kurang dari sama dengan 0. Nah, selain itu, kalau bukan kurang dari sama dengan 0, maka dia bernilai false, artinya tidak dead, tidak game over ya, tidak mati. Nah, ini adalah kelas playernya ya, ini adalah kelas playernya. Sekarang kita lihat kelas objeknya ya. Sekarang kita lihat di file, bukan di kelas objek. Kita lihat objeknya, saya buat di sini game.java ya, nanti game.java. Nanti package-nya masih di dalam OOP1, lalu kelas kita buat Java new class namanya game.java. Nah, di sini, nah ini kita lihat, nanti teman-teman lihat di materi pengenalan OOP-nya. Jadi ada kata kunci new. Kata kunci new ini merupakan suatu tanda bahwa kita sedang membuat suatu objek baru, ya. Nah, di sini kita membuat objek baru dari kelas player. Oke ya, kalau tadi namanya kita buat public class player, ya berarti player. Tapi kalau teman-teman tadi di sini namanya berbeda, nanti tergantung di sini ya. Kalau di sini teman-teman namanya public class pemain, berarti di sini pemain OOP sama dengan new pemain buka kurung tutup kurung. Gitu ya. Nah, OOP ini apa ini? Nah, OOP ini yang saya buat. Jadi objeknya ini bernama OOP. Jadi kemarin ya strukturnya adalah nama kelas, nama objeknya sama dengan new nama kelasnya. Jadi ini terserah nih, misalnya mau diganti bukan OOP ya boleh, misalnya player terus static sama dengan new player. Nah, nanti di sini harus sama objeknya karena ini pendeklarasian objek itu di sini. Ini objek barunya yang merupakan perwujudan dari kelas player, ini saya namakan OOP ya. Nah, kalau di sini saya buat OOP, berarti di sini pemanggilannya seperti ini, OOP.name. Name ini tadi adalah variabel yang ada di dalam ini ya, tadi ya di kelas player. Nah, OOP.name itu sama dengan saya buat kelas pagi, boleh yang lainnya isinya. Lalu OOP.speed-nya saya buat 78, OOP health point-nya saya buat 100. Nah, lalu baru setelah kita sudah mengisi, ya, jadi ini fungsi tidak menggunakan fungsi input yang melalui keyboard, tapi kita isi langsung dari sini ya. Nah, kemudian setelah ini sudah terisi, baru panggil fungsi run, OOP.run. Nah, jadi kita akan objeknya ini akan memanggil fungsinya si run. Nah, baru nanti dijalankan, nanti hasilnya kayak apa. Nah, nanti setelah itu baru di sini kita pakai kemarin ya materi kondisi ya. Jadi if OOP.isDate, ya kan tadi yang fungsi fungsi isDate. Nah, if OOP.isDate, maka dia akan sistem out println game over ya. Jadi nanti tampilannya bukan 0 dan 1. Jadi karena tadi kan true and false-nya itu sebagai alur logikanya. Jadi ketika dia si health point-nya kurang dari sama dengan 0, maka dia bernilai true. Nah, ketika bernilai true berarti
artinya si fungsi ini baru jalan. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi kondisi hold point-nya kurang dari sama dengan 100, maka fungsi ini tidak akan berjalan, returnnya itu false. Nah ini baru kalau dia true, baru kalau dia bernilai true ya, baru dalam pemanggilan ini terus isinya adalah yang keluar adalah ini, game over. Nah kita coba ya, kita coba di di ininya, di pemrogramannya NetBeans-nya. Oke, kalau NetBeans-nya sudah buka, sekarang kita mulai ya, coba programnya yang tadi di dalam NetBeans kita. Caranya misalnya mau kita buat project baru ya, seperti biasa kita masuk ke Java with An, lalu kita ambil Java application ya, lalu kita klik next. Nah setelah itu di sini ada project name. Nah misalnya project name-nya OOP, kalau di contoh saya tadi OOP 1 ya, saya samakan aja. Lalu ini create main class-nya. Nah ini bisa kita langsung ya, di sini kita ganti aja biar nanti nggak perlu bikin kelas lagi, kelas playernya. Di sini saya langsung tuliskan aja player.oop1, jadi nanti akan langsung terbentuk create main class, tapi main classnya bukan yang player, create apa tadi, berarti game. Nah main classnya adalah game.op1. Kenapa kok game? Tadi kalau yang sudah saya jelaskan, yang ada public static void main itu adalah merupakan main kelasnya, kelas utamanya. Jadi yang akan dieksekusi oleh si program itu yang ada di dalam public class main, public static void main ya. Nah tadi ada di mana? Di game. Kalau yang di player itu kan kita baru kelas ya. Nah yang ada fungsi outputnya itu ada di dalam game. Nah, maka ini kita buat game aja. Kemudian kita klik finish. Nah terus kita buat sini, kita buat ini ya dulu, playernya dulu ya, playernya dulu namanya, kita buat new Java class ya, di dalam source package kita buat new Java class, lalu di sini kita buat nama kelasnya adalah player, benar nggak? Nah player, lalu projectnya di OOP1, di sini package-nya game ya. Ini jadinya kok OOP.java ya. Oh nanti kita buat lagi aja. Kita buat game.java-nya, nanti ganti nama. Berarti ini di dalam project OOP1 package-nya adalah disamakan ya. Ini package-nya game. Nanti teman-teman lihat di sini package-nya apa yang terbentuk. Nah package game. Maka kita klik game, lalu kita klik finish. Nah sudah, kalau sudah, sekarang kita ketikkan di dalam kelasnya ini. Tadi kita di dalam kelas ada variabel sama metode ya. Nah berarti di dalam public class player kita buat variabelnya dulu. Masih ingat ya tadi string nama, lalu integer, hold point, lalu yang satunya integer apa tadi, speed, kecepatan. Nah setelah itu kita buat metodenya adalah run. Ini ya, jangan lupa kita mau pakai tipe datanya apa, pakai void. Nah void run, lalu buka kurung kurawal, benar ya. Nah oke, sekarang kita isi di dalam void run itu isinya adalah apa? Isinya di sini menggunakan fungsi output. Nah kita tulis system dot out, lalu dot print, itu dot, ini out, ini dot print
println yang ini. Nah, lalu di sini apa isinya yang mau diisikan? Misalnya tadi kita ambil variabel nama, lalu kasih tanda plus, lalu baru dikasih petik. Nah, namanya siapa? Lalu running, kita samakan aja ya, running out gitu. Oke, selanjutnya, oh maaf sebentar, saya besarkan dulu fontnya ya. Jadi atur fontnya bisa di tools, option, nah tinggal diatur aja deh fontnya mau seberapa. Nah ini kita sudah buat kelas player, namanya nama, kita punya variabel nama, hold point sama variabel speed. Selanjutnya kita lihat, kita buat ini apa namanya, buat metodenya, metode dari si run. Nah, kita copy paste aja yang di bawahnya. Kemudian setelah nama di sini dikasih speed. Oh, ini terbalik. Kalau yang ini kita kasih speednya di sini dulu. Kita buat ini dulu, buat statementnya speed titik 2. Nah, baru di sini ada tanda plus, panggil variabelnya speed. Oh, ininya di sini. Nah, ini di sini, lalu kita panggil nama variabelnya gini ya. Nah, ini merupakan void run atau metode run. Sekarang kita buat void, bukan void, tipe datanya pakai yang boolean. Boolean is date. Is date tulisannya date. Oke. Sekarang kita lihat. Isinya adalah pakai statement kondisi ya, pakai statement kondisi jika health point kurang dari sama dengan 0, nah maka dia akan return true. Baru setelah itu kita akan lihat, nah gini ya, if hold point di sini, ini tutup kurungnya ya, ini kondisinya tuh hanya sampai sini, hold point-nya kurang dari sama dengan 0, baru kalau dia benar maka true, kalau dia salah, nah ini yang kondisi yang pertama, statement kondisi yang satu yang hanya if, jadi dia hanya satu kondisi aja. Setelah kondisi itu terpenuhi, berarti dia akan menjalankan eksekusi berikutnya. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka tidak ada kondisi 2. Kalau yang kondisi 2 yang if else ya, lah ini langsung nanti kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah berikutnya, return false. Oke, ini ya. Sekarang kita buat satu lagi namanya game.java ya. Source package, klik kanan, new java class ya. Terus kita namakan di sini, karena gamenya tadi sudah kita pakai di package, maka saya buat di sini permainan atau main aja. Permainan aja. Main nanti main method. Permainan. Oke, sekarang sekarang kita lihat nih package-nya ada di package game. Oke ya, finish. Nah, sekarang di dalam package game, di dalam public class permainan, nah di sini kita akan buat apa namanya, main metodenya ya. Main metodenya itu ada di dalam permainan .java. Oke, sekarang kita buat dulu namanya main metodenya, public static void main. Oke, lalu buka kurung nah gini, di dalam public static void main
Oh iya, kurang public static void main, lalu di sini di dalam buka kurung tutup kurung kita tulis string. String, kemudian kita pakai yang ini. Oke, lalu args. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita akan membuat objeknya. Objeknya adalah public. Kita mau membuat objek kok public player. Kita tadi namanya player, terus OOP sama dengan new player. Nama kelasnya player ya. Lalu di sini kita akan buat isinya oop.nama. Nama sama dengan saya buat PBO lah ya. Terus atau ini dia tidak mau. oop.nama sama dengan OPBO. Lalu ini tipe datanya tadi kita string ya, makanya dia ada warning karena kita nggak pakai petik. Nah, kemudian kita buat OOP. Setelah itu speed ya. Speednya adalah 30. Lalu kita buat hold point-nya. Hold point sama dengan 100 tadi misalnya. Oke, kalau sudah baru kita buat panggil si ini. Panggil si method run. Nah, lalu setelah dipanggil method run, sekarang kita lihat kita akan membuat statement kondisi ya. Dari objeknya ini ya. Ini ketika kita masukkan ke dalam ini, ke dalam fungsi isDate, nah kita lihat apakah dia bernilai true atau tidak, itu nanti kita lihat dari pengisian di sini hold point-nya ya. Kita coba, kalau misalnya dia bernilai true, maka akan saya tampilkan di sini system out print. Akan saya tampilkan game over. Oke, ini kalau dia bernilai true ya, returnnya true. Nah, kita lihat nanti hasilnya kayak apa. Kita coba ya teman-teman, kita coba jalankan di dalam permainan.java. Klik kanan, run. Nah, ini dia PBO running out gitu ya. Karena tadi kita nampilkan di sini. Mana tadi? Oh, kita manggil di sini, manggil di variabel di metodenya run. Isinya metode run adalah di sini. Nama siapa? Running out gitu ya. Lalu dia di sini speed sama dengan 30 karena isinya saya 30. Nah, di sini hanya yang tampil adalah 2. Sekarang kita lihat kalau misalnya saya isikan di sini, saya isikan di dalam hold point-nya itu 0. Kita lihat ya. Karena ini main metodenya di dalam permainan, maka saya jalankan yang ada di sini. Karena ini saya punya 2 main metode tadi. Tapi kalau teman-teman hanya ada permainan sama player ya, tadi udah langsung otomatis P1-nya nggak ada. Itu nanti bisa langsung dijalankan dari atas ini pakai sini. Nah, kita lihat PBO running out, speednya 30, tapi di sini ada keterangan game over. Karena apa? Karena hold point-nya 0, karena dia memenuhi kondisi, karena dia memenuhi kondisi si si fungsi isDate-nya itu akan berjalan. Nah, ketika dia jalan, apa yang ditampilkan, apa yang dijalankan? Ini yang dijalankan sistem out print learn game over. Nah, jadi seperti itu ya caranya dari konsep bagaimana kita membuat kelas, lalu bagaimana kita
membuat objeknya ya dari perwujudan kelas-kelas yang sudah kita buat ya. Di dalam kelas sudah punya variabel dan metode, lalu kita buat objeknya, lalu bagaimana caranya kita memanggil menggunakan objek tersebut untuk menjalankan program kita itu ya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Setelah habis ini kita ada ujian dulu, ujian UTS. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya, di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.